45. Setelah melihat Julian benar-benar menghabiskan air minumnya, Ambar pun segera bangkit sambil meraih pakaiannya yang berceceran di lantai. Lalu tanpa merasa malu apalagi canggung, Ambar melenggang begitu saja menuju kamar mandi. Julian sampai mengusap bibirnya menggunakan ibu jarinya. Meskipun sudah kepala 4, Ambar tetap saja terlihat memesona di matanya. Apalagi permainan ranjangnya selalu saja membuatnya puas. Tak sampai 15 menit kemudian, Ambar pun keluar dengan penampilan yang telah rapi seperti semula. Baru saja Julian ingin menanyakan uang yang Ambar janjikan, tiba-tiba saja tenggorokannya terasa sakit. Bukan hanya tenggorokan, tapi sekujur tubuhnya seperti mati rasa. Lidahnya tercekat dengan nafas memburu. Julian seketika menatap tajam Ambar yang kini menyeringai ke arahnya. Apa kau memasukkan sesuatu ke dalam minumanku? Desisnya dengan tangan terkepal. Ambar terkekeh sambil berjalan santai menuju meja di sana untuk mengambil tasnya. Bodoh. Kau baru menyadarinya sekarang. Ejeknya santai. Kenapa? Kenapa kau begitu tega padaku? Bagaimanapun aku mantan suamimu sekaligus ayah anakmu. Apa kau ingin membunuhku? Memang apa peduliku? Kau hanya mantan tak berguna. Bahkan Jessie pun tak pernah menayangkan dirimu. Jadi untuk apa aku peduli? Justru aku ingin kau segera mati. Mati. Tekan Ambar menyeringai. Kau pikir kau akan mendapatkan uang dariku? Jangan harap. Sebelum kau mengancamku lagi untuk mengungkapkan rahasia itu, sebaiknya kau mati. Membusuklah kau di dalam neraka. Desis Ambar dengan sorot mata tajam. Tanpa belas kasihan sama sekali. Nafas Julian kian tercekat. Bulir-bulir peluh telah mengucur deras dari setiap porinya. Bahkan tungkainya sudah begitu lemas hingga tak mampu menapaki bumi lagi. Ia terjatuh begitu saja di atas lantai marmer yang dingin dengan wajah yang kian pucat pasi. Ambar, tolong aku. Aku belum mau mati. Melas Julian seraya menyeret tubuhnya menuju Ambar yang tengah berjalan menuju pintu. Julian memeluk kaki Ambar dengan tatapan mengiba. Bukannya merespon dengan pertolongan, Ambar justru menendang Julian hingga tubuhnya membentur dinding. Kepalanya berdarah, tapi Julian terus berusaha meminta pertolongan. Ambar, maafkan aku. Aku benar-benar mohon maaf. Aku berjanji takkan mengganggu kehidupanmu lagi. Tapi sebelum itu, tolong aku. Berikan aku obat penawarnya. Aku belum mau mati. Tolong aku. Mohonnya dengan bibir yang bahkan mulai membiru. Ambar tergelak kencang seraya menatap Julian dengan penuh cemoohan. Kau pikir aku semurah hati itu akan membantumu? Ambar, kau sungguh keterlaluan. Desisnya dengan nafas putus-putus. Lagi-lagi Ambar tergelak masa bodoh. Whatever. Ambar, kau pikir kau bisa melepaskan diri setelah ini? Aku pastikan. Kau akan mengalami hal yang lebih menyakitkan dari yang aku alami. Aku bersumpah hidupmu akan segera hancur. Jangan kau pikir kau akan selamanya aman. Ingat, tak ada bangkai yang benar-benar bisa disembunyikan. Kau bersumpah, hidupmu akan segera hancur. Hancur. Ark. Tiba-tiba Ambar menendang-nendang perut Julian karena tidak terima atas sumpah serapah yang Julian ucapkan untuknya. Kau pikir sumpahmu akan terwujud? Itu takkan pernah terjadi karena Tuhan selalu berpihak padaku. Mati saja kau. Dasar laki-laki menjijikan. Desisnya sambil meludah ke arah Julian. Julian yang tubuhnya telah mati rasa tak dapat lagi bergerak. Hanya bibir dan bola matanya saja yang masih dapat ia gerakkan. Dengan mengendap-endap, Ambar pun segera keluar dari apartemen kecil itu. Tanpa Ambar ketahui, ada seseorang yang tengah mengawasi kepergiannya dengan dahi berkerut. Apartemen itu merupakan apartemen biasa yang dibuat untuk kalangan bawah, jadi sistem keamanannya hanya standar. Bahkan orang-orang bebas berlalu lalang tanpa perlu kartu akses untuk memasukinya. Melihat gelagat Ambar yang tampak mencurigakan, seseorang yang tak lain adalah investigator swasta sewaan Rainero itu pun menghubungi rekannya untuk mengikuti Ambar. Setelahnya, laki-laki berpakaian serba hitam itu mendekati pintu apartemen Julian dan mengetuknya. Tapi setelah beberapa kali ia mengetuk,
ia tak kunjung mendapatkan respon. Dengan perasaan was-was, ia pun segera memutar handle pintu yang ternyata tidak terkunci. Lalu dengan hati-hati ia memasuki apartemen Julian dan matanya terbelalak saat melihat Julian terkapar tak berdaya di lantai. "Tolong! Tolong aku!" Lirih Julian yang sontak membuat laki-laki itu mendekat. Lalu ia segera menghubungi salah satu rekannya yang berada tak jauh dari lokasinya. Tak butuh waktu lama, temannya pun datang. "Bantu aku bawa dia ke mobil. Sepertinya dia keracunan," ujarnya pada rekannya. Laki-laki tadi pun mengangguk dan segera membawa Julian ke mobil. Sementara itu, laki-laki bernama Bams itu tampak memerhatikan sekeliling kamar Julian. Hingga netranya menemukan sebuah kamera kecil yang terselip di antara barang-barang Julian. Bams pun segera mengambilnya berharap bisa menemukan sesuatu di dalamnya. Kriet. Amber masuk ke dalam kamar dengan mengendap-endap, berharap sang suami sedang berada di dalam kamar mandi. Amber melihat mobil Harold sudah terparkir di luar yang artinya suaminya itu telah pulang yang entah sejak kapan. "Dari mana saja kau?" "Hah?" sentak Harold yang tiba-tiba telah berdiri di belakangnya. Suamiku. Kau mengejutkanku saja," cicitnya gugup. "Kenapa kau gugup? Kau pergi kemana? Aku menunggumu sudah sejak 3 jam yang lalu dan kau baru pulang sekarang," desisnya. Mata Harold memicing saat melihat gaya berpakaian Amber yang tampak berbeda dari biasanya. "Dan pakaianmu. Kenapa seperti itu?" Amber menelan ludahnya kasar. "Ini, sebenarnya aku kurang enak badan. Tadi aku berencana berobat ke dokter langgananku, tapi ternyata dia sedang tidak ada di tempat. Jadi kau memutuskan pulang. Kalau hanya ingin memeriksakan diri ke dokter langgananmu itu, kenapa lama sekali?" "Oh itu. Tadi saat sedang antri ingin mendaftar, aku bertemu teman lama jadi kami mengobrol sampai lupa waktu. Maafkan aku. Kalau begitu, aku membersihkan diri terlebih dahulu," ujar Amber sambil tersenyum tipis. Kemudian ia pun segera berlalu menuju kamar mandi. Harold yang sedang lelah pun tidak begitu memusingkan keanehan Amber. Ia justru langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. "Lapor Tuan. Ternyata kedatangan Nyonya Amber ke apartemen Julian untuk membunuhnya. Nyonya Amber meracuni Julian dan kini ia sedang berada di rumah sakit," lapor Bams pada Rainero. Rainero yang sedang bersiap pulang pun segera membaca pesan itu. Niat hati ingin segera pulang, tapi Rainero justru memilih menuju ke rumah sakit. Entah mengapa ia merasa firasat yang kurang baik. "Sweetie, aku pulang sedikit terlambat. Ada yang harus aku kerjakan terlebih dahulu," tulis Rainero pada pesannya untuk Senina. Sebisa mungkin ia selalu mengabari bila ada yang hendak ia lakukan. Ia tak ingin istrinya menunggu dengan cemas di rumah. Meskipun rumah tangga mereka tergolong baru, sebisa mungkin ia memberikan perhatian yang cukup untuk sang istri. Ia juga terus berusaha menjaga komunikasi untuk meminimalisir kesalahpahaman yang bisa kapanpun terjadi. Setibanya di rumah sakit, Rainero segera mencari keberadaan Bams. Setelah bertemu, Rainero pun segera menanyakan keadaan Julian. Dia dalam keadaan kritis. Sulit baginya untuk bertahan sebab racun yang wanita itu gunakan sangat berbahaya sebab mampu melumpuhkan seluruh saraf dalam tubuh dan perlahan menurunkan kinerja jantung. Papar Bams membuat mata Rainero terbelalak. Seumur hidup, baru kali ini ia bertemu seorang perempuan yang hatinya benar-benar jahat. Bahkan bisa dengan entengnya ingin melenyapkan nyawa mantan suaminya sendiri. "Bos, aku menemukan sesuatu yang menarik tadi," ujar Bams. Rainero yang penasaran pun meminta penjelasan. Tak lama kemudian, Bams mengirimkan sebuah email berupa video yang membuat Rainero makin terbelalak tak percaya. Benar-benar jalaang sejati. "Tunggu saja. Hari kehancuranmu akan segera tiba," sinis Rainero setelah melihat penggalan video itu. Rainero enggan melanjutkannya hingga selesai. Meskipun ia mantan Casanova, tapi ia justru jijik menonton adegan panas orang lain. Benar-benar menjijikan. Sepulang dari rumah sakit, Rainero segera membersihkan dirinya.
Ia sudah tak sabar untuk menyambangi sang istri tercinta yang telah duduk di tepi ranjang sambil menunggunya. Tak butuh waktu lama, Rainero keluar dari kamar mandi dengan handuk berwarna biru menggantung di pinggangnya. Titik-titik air mengalir di sekujur tubuhnya yang berotot membuat kesan seksi pada laki-laki itu. Melihat Senina menatapnya penuh minat, Rainero lantas melangkahkan kakinya menuju Senina. Wanita yang tengah hamil cukup besar itu sontak berdiri. Dengan tatapan tak luput dari tubuh sang suami, Senina lantas mengalungkan lengannya di leher sang suami. Alis Rainero menukik. Sungguh ini merupakan hal luar biasa bagi Rainero. Kini Senina perlahan mulai menunjukkan ketertarikannya padanya. Bahkan Senina sudah tidak begitu canggung lagi untuk berinteraksi secara intim dengannya. Mengapa kau memandangku seperti itu? Apa karena aku tampan? Tubuhku seksi. Goda Rainero sambil menarik pinggang Senina sehingga kini bagian depan tubuh mereka sudah saling merapat tanpa jarak. Senina memainkan jemarinya di atas dada bidang Rainero dengan wajah tersipu. Apa masih perlu ku jawab? Senina menundukkan kepalanya. Rainero tak dapat menyembunyikan senyumannya melihat sikap sang istri yang kian melunak. Rainero lantas menarik tubuh Senina dan mendekapnya. Kau tahu, seharian ini aku tidak bisa berkonsentrasi bekerja, ujar Rainero. Mengapa? Apa kau sakit? Tanya Senina cemas. Bahkan Senina telah merenggangkan pelukannya dan memegang dahi Rainero. Tidak panas. Apa tubuhmu yang sakit? Atau kamu masuk angin lagi? Mau aku kerok lagi? Berondong Senina. Bukannya menjawab pertanyaan Senina, Rainero justru menarik tengkuk Senina dan melumat bibirnya. Mata Senina melotot, tapi perlahan ia memejamkan matanya. Menikmati setiap cumbuan Rainero maupun permainan lidahnya yang selalu saja membuat Senina mabuk kepayang. Aku tidak sakit, sweetie. Justru aku tidak bisa berkonsentrasi karena terlalu merindukanmu. I miss you, sweetie, ujarnya sesaat sebelum kembali mencumbu Senina. Senina tidak tinggal diam. Ia pun membalas cumbuan itu tak kalah panas. Bahkan salah satu tangannya kini sudah bergerak memegang Raino Conda yang ternyata telah mencuat dari balik handuk Rainero. Tak mau membuang waktu, Rainero melepaskan handuk yang melingkari pinggangnya. Pun Senina mulai melucuti pakaiannya sendiri sehingga keduanya kini telah sama-sama polos. Sore yang syahdu karena hujan baru saja mengguyur sang bumi membuat suasana kian mendukung bagi keduanya untuk melepaskan hasrat. Hingga kini, hanya suara desahan dan lenguhan yang menjadi senandung dalam ruangan itu. Saling memberi saling menerima. Senina tidak pernah menyangka ia akan menjalani kehidupan pernikahan yang begitu indah seperti ini. Huha-huha. Nafas keduanya tersengal setelah mereka berhasil mencapai puncak kenikmatan yang kesekian kalinya setelah mereka menikah. Rainero begitu bahagia. Ia pikir dunianya benar-benar runtuh setelah kandasnya hubungannya dengan Delianza. Tapi sebaliknya, ia justru berhasil menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Mungkin inilah maksud istilah, abis badai, terbitlah pelangi. Abis gelap, terbitlah terang. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa berputus asa saat ujian besar menimpa kita. Bisa jadi ujian itu merupakan awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku tak pernah tahu memilikimu akan semembahagiakan ini. Kalau saja aku tahu sejak awal, mungkin sudah lama aku menikahimu, ujar Rainero sambil menatap lekat wajah cantik Senina. Tapi saat itu baik aku maupun kau masih menjadi milik orang lain, jawab Senina diplomatis. Rainero menganggukkan kepalanya. Kalau begitu aku yang akan lebih dahulu memutuskan dia, ucap Rainero menyebut kata dia, merujuk satu nama yang tak lagi bertahta di hatinya. Lalu apa? Aku akan memaksa menidurimu agar kau jadi milikku seperti ini. Ucapnya membuat Senina melotot tajam sehingga cubitan maut pun mendarat di pinggang Rainero. Rainero tergelak kencang. Senang rasanya melakukan deep talk seperti ini. Beberapa saat kemudian, Rainero dan Senina baru saja menyelesaikan makan malam. Rainero yang tak ingin menutupi apa yang terjadi sore ini pun segera menceritakan temuannya mengenai Ambar. Yang benar. Astaga.
Aku benar-benar tidak menyangka kalau dia bisa berbuat sekejam itu pada mantan suaminya sendiri. Ujar Senina speechless. Rainero mengedikkan bahunya. Bahkan semua perbuatan buruknya terekam jelas di mini kamera yang Julian letakkan di kamarnya. Sepertinya Julian hendak merekam aktivitas panas mereka. Tapi siapa sangka kalau kamera itu juga merekam aksi wanita itu yang hendak melenyapkan Julian dengan racun. Rainero lantas mengeluarkan ponselnya dan memutar video panas antara Ambar dan Julian. Mata Senina melotot, kemudian memalingkan wajahnya ke samping. Pipinya bersemu saat melihat sesuatu yang tak seharusnya dipertontonkan di hadapan orang lain itu. Apa kau tadi menontonnya sampai habis? Selidik Senina membuat mata Rainero melotot. Astaga, mana mungkin aku melakukannya? Tidak menarik sama sekali. Sebaliknya, itu tampak menjijikan. Ucapnya jujur. Heh, jangan lupa kalau kau itu mantan Casanova. Pasti kau dulu pernah menonton dan melakukan seperti itu. No, aku tidak suka menonton hal seperti itu. Bukankah aku pernah bilang kalau aku bahkan tidak pernah mencumbu mereka? Mereka hanya bertugas menuntaskan hasratku. Tak lebih. Bahkan aku melarang mereka menyentuh tubuhku. Ya. Kecuali Raino Conda, ucapnya seraya meringis. Tiba-tiba saya Senina mencengkeram Raino Conda membuat mata Rainero terbelalak. Awas kalau Raino Condamu ini kembali macam-macam. Maka aku tak akan segan-segan memutilasinya dan melemparkannya ke kolam Albert kesayanganmu itu. Ujar Senina dengan nada mengancam. Glek. Rainero menelan ludahnya kasar. Kemudian menggeleng dengan cepat. Bila biasanya ia yang mengancam Axton dengan menggunakan Albert, tapi kini dirinya lah yang mendapatkan ancaman dari Senina. Dan yang lebih parah, Senina mengancam akan memutilasi Raino Conda lalu melemparkannya ke dalam kolam Albert. No, kamu tidak perlu khawatir, sweetie. Sejak malam itu, Raino Conda telah hak paten milikmu seorang. Jadi kau tak perlu cemas. Mana mungkin dia mencari sarang lain yang belum tentu seorisinil milikmu. Ujar Rainero mencoba meyakinkan Senina. Mendengar kata-kata Rainero, Senina tak mampu menyembunyikan senyumannya. Hingga sebuah panggilan membuat Senina akhirnya diam. Siapa? Tanya Senina. Bams. Katanya kondisi Julian kian kritis. Aku akan ke rumah sakit dulu ya. Jangan tunggu aku. Kamu tidur saja lebih dahulu. Setelah urusanku selesai, aku pasti akan segera kembali. Ucap Rainero sambil mengusap puncak kepala Senina. Senina mengangguk. Tak lama kemudian, Rainero pun segera mengemudikan mobilnya menuju rumah sakit. Bagaimana keadaannya? Tanya Rainero. Kalau bukan karena ingin mengorek informasi mengenai kejadian di masa lalu mendiang ibu mertuanya, mana mungkin ia mau repot-repot datang ke rumah sakit. Lebih baik dia bermesraan dengan Senina yang kemudian berakhir dengan mengunjungi baby twins mereka. Dokter masih berupaya menanganinya. Tuan, ujar Bams. Rainero mengusap wajahnya kasar. Selang beberapa waktu kemudian, pintu ruangan ICU terbuka. Dokter keluar dengan raut tak terbaca. Rainero pun segera mendekat. Dia minta orang yang menyelamatkannya masuk ke dalam. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu sebelum. Sebelum apa? Sebelum. Lebih baik Anda segera masuk. Ujarnya tak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Mereka bisa melihat keadaan pasien itu sendiri nanti. Rainero dan Bams pun segera masuk. Di sana, tampak Julian dengan nafas yang terputus-putus. Tolong aku. Ucap Julian tanpa bisa menggerakkan kepalanya. Hanya bola matanya saja yang bergerak. Bahkan gerakan bibirnya pun sangat pelan karena saraf-syarafnya yang telah banyak tak berfungsi. Apa? Kau minta tolong apa? Tolong rekam pengakuanku. Aku ingin mengatakan sesuatu dan serahkan rekaman ini ke pihak kepolisian. Ambil mini kamera di kamarku. Aku yakin, apa yang perempuan ular itu lakukan telah terekam di mini kamera itu. Bams menoleh pada Rainero. Rainero mengangguk. Ia harap apa yang Julian katakan ini merupakan kebenaran mengenai masa lalu Ibu Senina. Dan benar saja, apa yang Julian tuturkan membuat tangan Rainero mengepal dan darahnya benar-benar mendidih.
Ia pun bersumpah akan memberikan pelajaran yang menyakitkan pada Ambar. Tepat setelah rekaman disimpan, Julian pun menghembuskan nafas terakhirnya. Karena Julian tidak memiliki keluarga lagi, Rainero lantas meminta Bams untuk mengurus pemulasaraannya.